berkat yang indah dari hubungan kita manusia dengan Allah. Itulah yang menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berarti. Kita diciptakan menurut gambar sehingga kita serupa dengan Dia. Hidup ini adalah buatan tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah mahakarya. Sebab itu kita jangan sia-siakan kehidupan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Kita berharga, mulia di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dekat dengan Dia kita tenang, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkatnya, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Haleluya, puji Tuhan. Menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita berjumpa kembali dalam acara Voice of Nafiri, di mana kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji memuliakan Tuhan, sebab Dia Allah yang layak dipuji, layak disembah. Kita akan buka ibadah ini dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kami berterima kasih banyak kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Saat ini kami rindu untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau Allah yang luar biasa, dan kami rindu untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami nikmati sebentar. Biar kiranya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang ada, sehingga setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar dapat membentuk kehidupan kami, mengubahkan kami jadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan, dan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami membuka acara kami pada saat ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa haleluya, amin. Kita akan menyembah Dia Allah yang luar biasa, sebab hanya bersama dengan Tuhan kita akan merasakan hadirat Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan merasakan ketenangan. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, berdiam di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu.
lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang kami rindukan berada di dekat-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu.
memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita mau bersorak-sorai, kita muliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kita. Kaki kita, firman Tuhan jadi terang dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Yesus, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kakiku terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku terang
Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang kami sembah, Allah yang begitu ajaib dan besar Tuhan. Pada saat ini Tuhan, tadi kami sudah bergirang dan berglori bagi nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Jamah hamba-Mu, urapi hamba-Mu sehingga dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami akan mensambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Dia berikan kepada kita. Untuk kita boleh datang menghadap hadirat Tuhan. Tempat yang terbaik. Karena ada satu pribadi yang menunggu kita. Siap memberikan kepada kita istirahat untuk jiwa kita. Karena begitu banyak hal yang membuat hati kita seperti berbeban berat. Ya. Ada kecapean yang kita mungkin sudah istirahat, tapi bangun pun hati ini masih rasa capek. Puji Tuhan, karena ada Tuhan yang selalu menunggu kita. Biar lewat program ini, kita bisa datang kepada Tuhan dengan semua beban kita. Puji Tuhan, mari saya ingin kita melihat ada satu kata di dalam Daniel pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-6. Daniel pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-6 mengatakan seperti ini. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satu kata yang saya ingin sampaikan kepada saudara lewat program Voice of Nafiri pada kesempatan ini, yaitu kata gelisah. Trouble him, mengganggu dia. Pikiran yang mengganggu, yang membuat Raja Belshazzar itu menjadi gelisah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, yang membuat Belshazzar, Raja Belshazzar ini jadi gelisah adalah karena dia melihat tulisan tangan Tuhan. Secara fisik, kalau kita berpikir dengan secara rasional, maka kita akan berkata tidak mungkin orang seperti Belshazzar dengan posisinya dalam keadaan mereka bisa gelisah. Itu tidak mungkin, sudah dikasih Tuhan. Mengapa? Coba kita perhatikan keadaan Belshazzar sehingga membuat kita berkata tidak mungkin orang dalam posisi Belshazzar ini gelisah. Ya. Ketika melihat tulisan tangan Tuhan, dia gelisah. Yang pertama, karena Belshazzar ini raja yang jahat. Raja yang jahat. Mereka itu dari bangsa yang tidak berperi kemanusiaan. Wah, kalau orang Babel menyerang bangsa lain, hasilnya itu sangat-sangat mengerikan. Kemudian dia kan tidak kenal Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan. Dia tidak kenal Tuhan. Kemudian mereka, khususnya Raja Belshazzar ini, dia mengeraskan hati dengan menyombongkan diri. Kalau saudara baca di ayatnya yang ke-22 dan ayat yang ke-23, di sana Daniel berkata, Belshazzar ini dia tidak merendahkan diri, bahkan dia meninggikan diri terhadap yang berkuasa
di sorga. Kemudian yang berikut, selain dia meninggikan diri, sombong, tidak mengakui Tuhan, mereka ini bangsa yang kejam. Ya. Dia tidak mau kenal Tuhan. Kemudian yang ketiga, mereka itu lagi mabuk, sudah dikasih Tuhan. Ya, mereka lagi pesta, minum anggur, ya, dan lain sebagainya. Jadi dia dalam keadaan mabuk. Kemudian mereka lagi pesta. Ya, selain mabuk, mereka ada di kumpulan orang-orang jahat. Itu kumpulan mereka, sudah dikasih Tuhan. Dia ada di kumpulan pengolok Tuhan, sudah dikasih Tuhan. Ya, karena mereka memakai barang-barang dari bait Allah. Berarti mereka mengolok, mereka mengejek Tuhan. Bayangkan dia ada di kumpulan ini. Ya, dari latar belakang bangsanya, kemudian keadaan hatinya yang begitu sombong. Kemudian mereka lagi mabuk, dia ada di kumpulan pengolok Tuhan, para pencemooh. Kemudian mereka, khususnya Belsyazar ini, dia telah tersesat sangat jauh. Mengapa? Karena dia berani menajiskan barang-barang dari bait suci. Saya yakin sekali pasti ada nasihat, pasti ada orang yang memberikan masukan kepada dia. Ya, sejahat-jahatnya orang biasanya jangan itu dipakai untuk acara ini, mereka pakai itu untuk ibadah dan lain sebagainya. Tetapi kesesatan dari Belsyazar ini sudah terlalu jauh. Tapi mari kita akan melihat ya soal ketika dia bertemu dengan tulisan tangan Tuhan, dia menjadi gelisah. Saudara yang saya kasih Tuhan, dari latar belakang Belsyazar, kita bisa berkata bahwa sejahat apapun kita, ya, setersesat apapun kita, tidak ada yang bisa membunuh kata hati. Tidak ada yang bisa, sudah dikasih Tuhan. Ya. Karena yang menggelisahkan Belsyazar, ya, sudah dikasih Tuhan, adalah kata hatinya sendiri. Ya. Ada pikiran yang begitu mengganggu dia. Kenapa? Sudah dikasih Tuhan. Karena pikirannya berkata apa yang dia lihat itu bukan sugesti atau bayang-bayang atau apa karena mabuk. Bukan, saudara yang saya kasih Tuhan. Ya. Dia tahu bahwa ini adalah satu kenyataan. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan ingin menegur, kalau Tuhan memberikan peringatan, tidak ada orang sesombong apapun, tidak ada orang sejahat, sesesat apapun, secuek apapun, sesombong apapun yang bisa mengabaikan peringatan dari Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan. Dan saya yakin kenapa ada pikiran yang mengganggu Belsyazar, karena dia sadar sudah dikasih Tuhan. Ya. Sepertinya di hatinya itu ada tanda bahaya, ya, ada alarm yang berbunyi dengan sangat kuat bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap kali kita melihat tulisan tangan Tuhan. Ya, saya pernah baca, tapi sudah lama sekali, ya, buku ini dipinjam kemudian hilang, sudah dikasih Tuhan. Judulnya adalah Tanda Tangan Allah. Buku ini berkata bahwa setiap peristiwa, ya, apalagi yang besar-besar di dalam Alkitab, itu sebenarnya adalah tanda tangan. Kan tidak semua kita tanda tangan. Ya. Sesuatu yang penting kita tanda tangan. Atau mungkin kalau ada yang cukup tanda kita sudah membaca itu kita paraf. Ya, sedikit kita paraf saja. Tapi tanda tangan ini berarti sesuatu yang penting. Yang di dalamnya ada perlu perhatian yang khusus, ada sesuatu yang sangat berharga. Saya lupa ya, itu yang tulis siapa, sudah lama sekali. Soal tanda tangan Tuhan. Dan dia tunjukkan entah di
di alam dan lain sebagainya, ada tanda tangan Tuhan untuk itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, beda dengan kita. Setiap kali kita melihat tulisan Tuhan, jadi dari apa yang terjadi, sebagaimana Roma pasalnya yang pertama ayat yang ke-20, di sana berkata bahwa kita tidak lihat dia, tapi keilahiannya, kuasanya, itu kita lihat dari ciptaannya. Ya. Di situ kita bisa lihat ada tanda tangan Tuhan dari semua itu. Sudah dikasih Tuhan. Sehingga kita tidak bisa mengelak dan berkata kita tidak mengenal dia. Saya percaya ketika Daniel menunjukkan arti bahwa Tuanku telah ditimbang. Saya yakin bahwa perasaan ini sudah ada sekalipun dia belum mengerti. Ya. Dia sedang merasa bahwa dia sedang ditimbang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, sekali lagi gelisah. Ini adalah untuk orang-orang, ya mungkin mereka telah tersesat begitu jauh, mereka telah begitu sombong, menganggap remeh perkara-perkara ilahi. Tapi ketika Tuhan memberikan kepada mereka peringatan, mereka harus memberikan perhatian untuk itu. Ya. Dari sini kita jadi mengerti Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Bahwa kemabukan, kesombongan dan lain sebagainya, ya, satu waktu pasti akan berakhir. Ya sekarang semua sedang melakukan itu. Tapi jangan lupa kita sedang ditimbang oleh Tuhan. Bagi saya dan saudara, ketika kita melihat banyak hal yang terjadi dan itu adalah tanda tangan Tuhan. Itu adalah tulisan Tuhan yang digenapi. Tulisan Tuhan dalam bentuk peristiwa. Sudah dikasih Tuhan. Kalau orang dunia melihat itu, maka mereka akan gelisah. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, ya, apalagi kita bukan hanya punya hati nurani, kan ada Roh Kudus dalam kita yang membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dia akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Ketika kita melihat tulisan Tuhan ini dalam bentuk peristiwa, orang dunia tidak mengerti, tapi di hati mereka ada bahaya, ada sesuatu yang akan terjadi. Sekaligus bagi kita ini juga awasan, ya. Jangan bermain-main dengan perkara-perkara yang rohani. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita hargai semua yang ada kaitannya dengan kebaktian, dengan ibadah kepada Tuhan. Hargai firman Tuhan, hargai hadirat Tuhan, kesempatan berdoa, dan lain sebagainya. Ketika melihat tulisan tangan Tuhan, maka dunia gelisah. Tapi bagi saya dan saudara, ada satu sukacita, bahkan ada satu keyakinan bahwa kalau kita hidup di dalamnya, karena setiap tulisan yang diilhamkan oleh Allah, itu berguna untuk mendidik kita dalam kebenaran, menunjukkan kesalahan kita, perbaiki kelakuan kita, ya, supaya kita berhati-hati dalam hidup kita. Ketika melihat tulisan tangan Tuhan, maka orang dunia menjadi gelisah. Tetapi bagi saya dan bagi saudara, setiap kali kita melihat tulisan tangan Tuhan, maka ini jadi sumber sukacita kita. Biar ini memberikan kepada kita motivasi untuk kita lebih setia lagi. Ya, puji Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan, kalaupun Tuhan masih tegur kita, artinya kita masih dapat kesempatan. Ya, kalau mana tackle itu mungkin kita telah ditimbang dan didapati terlalu ringan. Tapi kalau yang terakhir, Tuhan telah mengambil keputusan untuk mengakhiri kekuasaan Tuanku. Wah, itu yang berbahaya, sudah dikasih Tuhan, ya. Ketika Tuhan timbang, kita terlalu ringan.
Saya berdoa supaya ini jadi awasan untuk kita. Haleluya. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kami lihat kebaikan-Mu ya Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Berjuang sampai akhirnya dapati aku tetap setia. Haleluya. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami adalah surat Kristus yang terbuka, yang ditulis bukan pada loh batu, tapi pada hati kami. Bukan ditulis di dinding, tapi ditulis di hati kami. Ditulis oleh pekerjaan Roh di dalam kami. Yang di situ ada karya Tuhan yang ajaib. Karya yang mengubahkan. Yang membuat kami menjadi pewaris kerajaan sorga. Yang membuat kami bisa berdiri di hadapan Tuhan penuh dengan sukacita. Karena yang ditulis oleh tangan itu adalah nama kami. Bukan hukuman kami. Bukan kelemahan dan kekurangan kami. Tapi kami tahu tangan itulah yang menulis nama kami di buku kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Yang menjadi jaminan untuk satu hidup yang penuh dengan pengharapan dan kemuliaan yang Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Karena setiap tulisan tangan Tuhan tidak membuat kami jadi gelisah, tapi membuat kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih masih ada kesempatan untuk kami semua. Boleh menghargai perkara-perkara rohani. Kami boleh bertobat dari kesombongan kami. Kami boleh datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Setiap kekasih yang sudah mengikuti program ini dan juga yang telah memberikan persembahan kasih, kami serahkan mereka ke dalam tangan anugerah Tuhan. Yang memberikan perhatian untuk pelebaran kerajaan sorga. Yang memberikan perhatian sehingga firman Tuhan boleh terus diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan balas berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati gembala yang kami cinta. Berkati para pelayan, semua sidang jemaat tim Voice of Nafiri.
dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, ini doa syukur kami. Kami akhiri program Voice of Nafiri pada kesempatan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus. Persekutuan, penghantaran, penghiburan, dan kekuatan Allah Roh Kudus akan beserta kita mulai saat ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Rahmat heran gaya bagiku. Amin. Tuhan berkati kita semua.